Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Nasib Honorer Kode R4 di Seleksi P3K 2025, tes ulang atau diangkat jadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, informasi ini dilansir dari laman Bungko News. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, nasib tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN, khususnya yang memiliki kode R4, menjadi salah satu topik hangat menjelang pengangkatan P3K tahun 2025. Muncul pertanyaan besar, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan menjadi P3K paruh waktu seperti rekan-rekan yang terdata, atau justru harus mengikuti tes seleksi kembali. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah pernyataan terbaru dari Kepala BKN Judan Arif Fakrullah memberikan sinyal dan arahan baru mengenai penataan tenaga non-ASN ini. Berikut Bapak Ibu, mari terlebih dahulu kita pahami status honorer kode R4. Nah, dalam konteks seleksi P3K, kode R4 memiliki makna spesifik. Kode ini menandakan bahwa seorang peserta telah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi, namun statusnya adalah non-ASN dan datanya tidak tercatat dalam database resmi BKN. Nah, ini menjadi pembeda utama dengan tenaga honorer lain seperti kategori 2 atau THK 2 yang datanya sudah dihimpun oleh pemerintah sebelumnya. Meskipun berhasil melewati seleksi pada periode sebelumnya, status non-database ini menempatkan honorer R4 dalam posisi yang belum pasti. Berikut Bapak Ibu, mari kita ketahui regulasi P3K paruh waktu dan posisi R4. Sesuai dengan arahan dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, pengadaan P3K paruh waktu diprioritaskan bagi pegawai non-ASN yang memenuhi dua syarat utama. Syarat yang pertama yaitu terdaftar dalam pangkalan database BKN. Syarat yang kedua telah memiliki riwayat mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan aturan ini, honorer dengan kode R4 secara teknis tidak masuk dalam prioritas utama untuk diangkat langsung menjadi P3K paruh waktu karena tidak terdata di database BKN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka harus kembali bersaing dan mengikuti seleksi dari awal pada rekrutmen P3K mendatang. Nah, Bapak Ibu, bagi peserta seleksi sebelumnya yang mendapatkan kode R4-L, huruf L menandakan lulus dan telah mendapatkan formasi. Namun, bagi mereka yang hanya berstatus R4, artinya mereka belum berhasil mendapatkan penempatan dan disarankan untuk terus memantau informasi rekrutmen berikutnya. Nah, Bapak Ibu, namun demikian ada sinyal harapan dari Kepala BKN. Di tengah ketidakpastian tersebut, Bapak Ibu, Kepala BKN Judan Arif Fakrullah memberikan pernyataan yang membuka peluang baru. Setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB, ia menjelaskan arah kebijakan pemerintah. Nah, pernyataan ini menjadi angin segar bagi honorer non-database termasuk kategori R4. Judan menegaskan bahwa
pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema agar seluruh tenaga non-ASN bisa mendapatkan perlindungan keberlanjutan pekerjaan dan kepastian untuk diangkat sebagai P3K. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, prioritas utama, tenaga honorer yang terdaftar di database BKN tetap menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi P3K, termasuk dalam skema paruh waktu. Kemudian yang kedua, ada peluang baru. Pemerintah tidak menutup pintu bagi tenaga honorer non-database yang telah mengabdi secara terus-menerus selama minimal 2 tahun. Mereka akan diakomodasi melalui skema khusus yang sedang dirumuskan. Kesimpulan yang ketiga, Bapak Ibu, proses berjalan. Proses penataan ini berjalan paralel dengan penyelesaian seleksi P3K tahap 2 yang ditargetkan selesai pada 31 Juli 2025. Nah, bagi para tenaga honorer berkode R4, meskipun posisi mereka di luar database BKN, pernyataan Kepala BKN memberikan harapan baru. Nah, Bapak Ibu, mereka dianjurkan untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan Kemenpan RB serta mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik itu melalui mekanisme tes maupun skema pengangkatan khusus yang akan diumumkan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.